Tinggal kita lihat saja siapa yang punya presentasi peluang paling bagus. Gitu kan? Kalau menurut Ana itu paling peluang besarnya saham saya bisa. Ustadz Mahmud, Longola, kira-kira Longola harus Setuju apa adil tidak? dalam hal ini. setuju apa tidak? Pertama itu setuju, saya setuju karena itu adalah hak beliau untuk menyatakan pendapat itu. Nah, setujunya itu dari mana? Tidak setuju karena beliau hanya memetakan satu calon. Yang setujunya karena itu adalah pendapat beliau. Sementara beliau pakai bajunya Nelson Pomalino. Nelson Setuju nggak kira-kira kalau Rahmat Gobel yang maju? Itu mungkin lebih setuju. Selesai. Maksud saya kita orang bicara secara global. Kita orang memetakan 4 pasang ini secara adil. Bagaimana orang petakan 4 pasang ini secara adil, baik itu Hamzah Hisa, Gusnar, Tony Uloli, dan Nelson Pomalino. Suara Golkar pecah, tapi 2 orang ini tidak ada masa di Golkar. Tony dengan Dengan Martin Taha ini tidak punya masa Golkar. Karena gini, karena masa Golkar itu sekarang kan melihat Ibu Idanya dan Rusli Habibinya. Sudah itu kenapa analisa saya yang akan fight di terakhir itu, di ujung-ujung yang akan fight terakhir itu ya 2 calon. Tapi ini. Anda setuju nggak sekarang itu 3 tokoh yang berpengaruh di Gorontalo ini ada 3, tapi yang satu belum menentukan, yaitu Prof. Fadel Muhammad. Kalau Rusli sudah menentukan, kemudian yang kedua adalah Bapak Rahmat Gobel, di mana dia akan berdiri. Kemudian yang ketiga ini Prof. Fadel yang sampai dengan hari ini belum menentukan kira-kira dia berdiri di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Watia, Linggo, Demo Linggo dari Batu Daa, dan Manan Pedungge dari Leato, mewakili kota Gorontalo. Dan satu lagi teman kami nanti di sini, Nixon Wartabone dari Kabupaten Bone Bolango, tepatnya di Kecamatan Suwawa. Hari ini atau malam ini kami bertiga akan mencoba mengulas tentang peluang dan tantangan Pilkada Gorontalo. Nah, seperti apa peluang-peluang itu kita coba untuk kita bicarakan bersama. Kira-kira Ololon menurut. Makasih host, saudara Kulike. Ya, nama saya Firman Kulike. Sebagaimana disampaikan oleh kawan saya tadi, Linggo. Bukan oleh Pak Linggo tadi. Orang tahu semua bahwa ini pilkada serentak seluruh Indonesia. Nah, peluang Provinsi Gorontalo. Lebih khusus kita mendiskusikan, menceritakan tentang masalah pelaksanaan pilkada di Gorontalo. Di Provinsi Gorontalo itu kan kita orang tahu kan ada 6 kabupaten kota. Tapi yang sangat menarik itu adalah karena kota Gorontalo itu memiliki 4 pasangan. Yang menarik buat kita itu adalah bahwa hanya satu akan melakukan kota kosong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabu titil tahu lanta tuh tahu lo suawan teh kedua kedua lo wih ulang biasa itu ngopi. Nah, Macet anak tadi. Oh. Jadi agak lama di jalan. ya harus Baru-baru tadi apa, mau baru- tata mau latih amiatia betia. Tuh warung kopi lo dunggaya ke Jakarta. Ya. Kira-kira gitu. Iya. Nah, tadi kita akan membicarakan tentang peluang dan tantangan pilkada serentak tahun ini. Nah, tadi teh Mana saya jelaskan? malam mulai alimau. Nah, saya tertarik begini, Kak Iton. Apa? Peluang kan di Provinsi Gorontalo ini kan ada 4 ya, kalau nggak salah. 4 calon gubernur, pasangan calon gubernur. Nah, kira-kira mau Kak Iton mau enggak meluang daerah Suwawati, Bone Bolango. Jadi begini. Kan baru Gorontalo Meti. Ya, jadi begini. Di Provinsi Gorontalo itu kan ada 4 calon. Ya. Bagaimana kalau kita orang bahas 4 calon ini saja langsung fokus ke situ. Ah, setuju Wati? Setuju. Jadi Boleh. tidak langsung terlalu lama orang bicara. Jadi mulai dari pasangan calon si A, pasangan calon si B, si C,
dan si D. Gitu. Kalau saya setuju sebutkan pasangan kita. Oh iya, iya maksud saya itu langsung kita orang sebut. Dan Ya. anu Yang pertama itu kita orang tahu itu Jamu bola putih mau Ismail toko putih jamu bola. sama Ibu Syahidah, terus Bibi. Baru yang kedua ada Hamzah Isa dan Ustadz Bahmid, Ustadz Bahmid. Yang ketiga Prof. Nelson dengan Chris Chris Wartabon, Wartabon. Keempat ini Tony Woli dengan Martin Taha. Martin Taha. Awalnya dengan Rustam Akili. Tadinya bersama Kili karena kita tahu bersama kan kasihan Kurang kesehatannya kok. kesehatannya tidak Menurun ya. akhirnya digantikan pertama. Nah, peluangnya lo kira-kira. Nah, ini menurut Lika itu dari, ini kan dari kota, sisi kota ini, kota Gorontalo. Kalau dari sisi saya semua berpeluang. Jadi peluangnya itu masing-masing. Kalau kok bisa lapor sementara tuh kita yang mandi gubernur waktu itu satu pasangan. Tidak, ini kan peluang. Peluang semua 4 calon ini punya peluang. Tinggal kita lihat saja siapa yang punya presentasi peluang paling bagus. Gitu kan? Kalau menurut Bana, yang paling peluang besarnya ke Hamzah Isa. Ustadz Bahmid. Longola, kira-kira Longola mah. Pertama, Enggak, begini. Nggak menurut Turwati, Iya kan punya. Hamzah Isa dengan apa namanya Ustadz Bahmid. Yang pertama Hamzah itu latar belakangnya pengusaha. Dan beliau ini Paguyuban Lamahu juga. Tapi kalau soal tidak dikenal dengan masyarakat Gorontalo bagaimana? Nah, itu juga. Itu kan jadi satu. Itu tantangan. Jadi Tantangan itu. yang iya. Tapi kita orang tidak tahu bahwa selama saya di Gorontalo kemarin itu sempat tampil beliau di mana-mana beliau hadir di Enggak, tadi kan menurut Pak Manan ini Hamzah Isa, Ustadz Bahmid. Kira-kira Longola Pak Manan mau menyebutkan ini itu. karena pertama Satu. yang pertama saya pantau itu ya bisa milih Pak Iton tadi ya peluang katanya tidak dikenal masyarakat. Enggak, itu bukan soal Itu kekurangannya, salah satu kekurangan. ketika hal itu ada bahwa dia tidak dikenal masyarakat, bagaimana dengan itu? Karena kan seolah-olah dengan sebutan Anda bahwa yang akan mendapatkan peluang lebih besar bahwa Hamzah Isa, nah bagaimana dengan kalau misalnya dia tidak dikenal oleh masyarakat? Saya memberi contoh Pak Niko, kayak di DKI Jakarta di tahun yang lalu. Siapa yang tidak menyangka bahwa Ahok itu kalah Pak? Padahal di backup oleh semua finansial dan sebagainya, kemudian partai politik dan sebagainya. Dan sementara kan ini Ahok ini kan tidak terlalu tiba-tiba muncul seorang Anies. Nah saya mau menganggap bahwa Pak Hamzah ini akan seperti Artinya Pak Manan Bukti menyebut bukan berarti saya mendukung Pak Hamzah Isa. ini Itu artinya dia mengatakan bahwa Hamzah Isa dengan Ustadz Bahmid itu kuda hitam. kuda hitam. Itu peluangnya ya. Ya. Perlu digarisbawahi mungkin yang dikatakan oleh Pak Manan ini pertama, Hamzah Isa, Ustadz Bahmid, basis pemilih itu ada sama Ustadz Bahmid. Yang kedua, Hamzah Isa belum pernah menjadi gubernur. Itu juga peluang itu. Iya, satu. Orang baru. Jadi artinya masyarakat punya peluang untuk memilih yang terbaru. Karena yang selain ini yang kompetitornya itu sudah pernah memimpin. Jadi itu peluang buat Hamzah Isa. Wanu aja Pak Niko, kenapa harus Hamzah Isa? Wanu istilah lo ya zaman kemarin waktu pilpres itu ganti presiden, kali ini ganti gubernur. Tapi gubernur yang gubernur baru. Karena begini, karena menurut saya masing-masing dari 4 calon ini punya peluang besar untuk meraih kemenangan. Jadi kalau kita mau generalisir untuk saat sekarang, kita tidak bisa akan memetakan bahwa si A akan dapat 70% peluang. Tapi dari hal yang kecil dulu Kak itu. Kita harus lihat dulu karakternya. Tapi ada yang begini yang mengatakan, mungkin netizen juga setuju bahwa basis massa dari Tony Uloli adalah posisi Bone, posisi pantai dan Kabila. Setuju nggak kira-kira? Nggak gini. Karena saat itu informasi yang kita dapat saat itu di Jakarta ini semuanya sebagian besar adalah klaim. Oh, semua klaim sepihak ya? Semua klaim karena hal yang di lapangan kan kita orang tidak tahu. Nah berarti itu klaim ya?
Klaim. Oke. Kalau Nah, kita sekarang- mau bicarakan klaim, bisa saja orang menganalisa klaimnya mereka. Misalnya Tony Uloli mengklaim Bone Pesisir, oke kita orang analisa seperti apa dia klaim. Nah. Misalnya Nelson. Chris dengan Nelson mengklaim Bone Bolangwa adalah punya mereka Sama kabupaten. karena ada basis. Karena Chris- Nelson Chris kan dari Wartabone kabupaten. situ. Iya, dan kabupaten. Hamzah Isat pendatang baru, belum Iya, dikenal. Iya, belum dikenal. Malah tidak bisa dapat klaim dia. Ya. Yang klaim satu-satunya klaimnya pasangan Hamzah Isa dan Bahmit, ya Bahmit. Karena dia punya basis massa Dia sebelumnya. punya massa sebelumnya. Nah, massa dari Bahmit ini kita tidak bisa petakan antar kabupaten karena bisa jadi massa Bahmit ini seluruh kabupaten. Sekarang pertanyaannya Atau begini. seluruh- Poinnya gini Pak Lingko, sebelum masuk ke itu, semua yang kita bahas ini hanya berdasarkan prediksi, hanya berdasarkan plan. Yang menentukan itu di hari. Nah sekarang gini, prediksi, setuju nggak kira-kira nih kita bertiga di sini? Mungkin netizen juga setuju apa tidak bahwa Tony Uloli dengan Martin Taha adalah jelmaan dari RG Rahmat Gobel. Oh tidak juga, Nah itu setuju kira-kira nggak? saya kurang setuju karena Kalau jelmaan sih enggak ya. Artinya Tapi- bayang-bayang ada, Bayang-bayang oke. tapi tapi di justru- pemilih, tapi justru saya melihat, di pemilih bagaimana? tapi justru saya melihat dan ternyata di masyarakat juga itu bahwa Martin Tony Uloli dengan Martin Taha itu tidak representasi RG. Malah oleh Nasdem? masyarakat Nasdem. sangat disayangkan kenapa Pak Rahmat tidak. Nah, setujunya begini mungkin. Setuju nggak Ini kira-kira begini, begini? kayaknya Dan begini. dari saya dulu. Setuju nggak kira-kira netizen juga mungkin setuju ya? Kalau Rahmat Gobel yang maju, itu mungkin lebih setuju. Selesai. urusan. Itu pasti Pasti menang. masyarakat Gorontalo Pasti selesai. memenangkan Rahmat Gobel. Nah, itu yang mungkin yang kita akan garis bawahi. Kenapa Pak Rahmat Gobel tidak maju sebagai gubernur Gorontalo? Nah, Mungkin begini, mungkin kita orang lebih khususkan lagi saja. Seperti misalnya kita orang bahas satu pasangan dulu, bahas dia ini siapa, apa yang dia pernah buat, apa karakternya dia, baru kita orang akan menganalisa peluangnya dia. Bisa juga, boleh. Iya Bisa kan? juga, bisa juga. Jadi kita orang bilang, misalnya Sekarang Hamzah Isa dan Bahmit misalnya, dia pernah buat apa untuk Gorontalo, apa peluangnya dia terhadap grassroots, terhadap masyarakat, peluangnya. Nah, ketika kita orang sudah bisa bahas soal dia, baru kita orang akan analisa peluangnya dia. Baru di situ kita orang bisa tahu masing-masing calon ini presentasi peluangnya seperti apa. Dari figur ini dulu. coba Pak, Kalau mana kita orang akan berbicara siapa di belakangnya dia, itu soal. partai apa yang mendukung dia, itu soal lain. Berarti yang dimaksud saudara kita ini soal personality. Personalit saja. kira-kira menurut Pak Manan, Karena masyarakat zaman sekarang itu sudah tidak lihat partainya. kira-kira Pak Manan, walau kira-kira Jadi begini, saya yang tidak- sepengetahuan Pak Manan. saya itu mengatakan kaum saya itu kan berdasarkan peluang yang ada. Nah, jadi semua punya peluang termasuk bangsa. Nah, ketika bicara kepentingan dari semua calon yang ada, saya lebih setuju kalau Hamzah itu untuk karena kepentingan saya, karena Hamzah ini adalah orang terdekat secara emosional bagi kita. Ini bicara kepentingan. Iya. Ini bicara kepentingan. loh. Kita itu siapa? Ya. Pak Manan? Iya, Atau Pak siapa? Manan atau siapa? Dan siapa yang merasa yang dekat dengan Hamzah? Kalau saya tidak seperti itu. Kalau saya tidak, saya Tidak, bantah Jadi maksud saya, pernyataannya susah. Pak. Lanjut dulu. Nah, Bukan karena sudah baju disinggung ini, Pak kan? Itun, karena sudah disinggung Pak Itun tadi terkait dengan personalitinya Hamzah, saya perlu sampaikan juga, Hamzah itu secara personal ya bisa ditemui kapan saja dan di mana. Tapi kan peluang lain sama juga kan. Peluang lain semua orang Pak Gusnar, Nelson bisa ditemui kapan Tony aja. Uloli. Kalau Pak Gusnar itu pertama harus ada janjian dengan beliau, ketemu di mana dan sebagainya. Kalau Hamzah langsung, apa kabar apa ini dan sebagainya. Kalau itu saya tidak setuju itu kaitan. Menurut agak saya nggak susah. setuju. Saya punya pendapat Agak- baru. Mungkin Ya, ketika kalau itu, Pak- menurut Latia dia, mungkin netizen juga setuju ya. Waktu Gubernur Rusli Habibie itu satu-satunya gubernur yang bisa berbahasa Gorontalo. Yang bisa berbahasa Gorontalo dalam semua calon ini hanya Hamzah Isa. Nah, kalau kita mengukur
untuk mengidentifikasi masyarakat Gorontalo untuk bisa dekat dengan rakyat, harus salah satunya itu bisa berbahasa Gorontalo apa tidak. Nah, Hamzah Isa ada, tidak dimiliki oleh yang lain. Tidak, tunggu. Kalau saya bisa Kalau menurut mengatakan- Anda kira-kira siapa yang saya seperti Hamzah Isa? enggak. Kalau kita soal dia bisa berbahasa Gorontalo itu, kalau menurut saya itu cuma salah satu salah satu instrumen dari presentasi peluang yang dia bisa dapatkan, karena Fadil Muhammad itu juga dia tidak bisa lancar bahasa Gorontalo, tapi popularitasnya dia dan kesukaan masyarakat grassroots, masyarakat bawah terhadap dia itu sampai sekarang masih melekat, meskipun dia tidak bisa bahasa Gorontalo. Jadi kalau seorang yang bisa lancar bahasa Gorontalo seperti yang Anda bilang seperti Rusli, saya rasa itu hanya instrumen kecil dari Nah, yang sebuah instrumen yang menentukan apa kira-kira menurut Kak Ita? personality. Personalitinya di mana Figur. coba? Menurut Kak Ita? Personality, karakter dia, Nah, bagaimana pembawaan dia terhadap masyarakat. nah, mungkin netizen akan ingin tahu kira-kira apa yang Iya, kalau menurut saya melekat sih sama personality, Hamzah figurnya Isa. dia. Nah, kalau kita orang bicara soal Hamzah Isa, malah kita orang ini pembicaraannya akan terfokus ke situ saja. Maksud saya kita orang bicara secara global. Kita orang memetakan 4 pasang ini secara adil. Bagaimana kita orang petakan 4 pasang ini secara adil, baik itu Hamzah Isa, Gusnar, Tony Uloli, dan Nelson Pomalingo. Nah, yang kita orang harus gini, personalitinya Nelson seperti apa orangnya? Pertama, dia sekarang itu dikenal sebagai Pimpinan kabupaten. bukan sang patriot, apa sih namanya? Deklarator. Sang deklarator, itu pertama. Tapi semua pujian-pujian itu yang jatuh ke Nelson Pomalingo hancur hanya karena gara-gara kasus dia Kemarin. dengan seorang wanita yang kita tidak usah sebut namanya, atau itu hancur juga dengan itu. Tidak usah hancur lah, menurun lah istilahnya. Elektabilitasnya. Ya, elektabilitasnya. Nah, personalitinya dia dalam memimpin kabupaten itu seperti apa? Karena kan sekarang banyak sekali pengeluhan-pengeluhan dari pegawai negeri sipil, dari semua itu soal kepemimpinan beliau Di kabupaten. di kabupaten. Itu kekurangan. Soal kelebihan, saya rasa Pernah memimpin di kabupaten? hanya itu saja. Kelebihannya dia hanya sebagai pernah memimpin kabupaten, tapi kalau Kabupaten Gorontalo, popularitas Kabupaten Gorontalo di dunia luar secara nasional, saya rasa redup dibanding dari pemerintahan sebelumnya. Kalau Gusnar? Gusnar pertama dia pernah menjadi Wakil gubernur? wakil gubernur dan gubernur. Dua udah di... Meskipun pada saat dia jadi gubernur itu hanya peralihan ya. Tapi kekurangannya Gusnar itu dalam 10 tahun terakhir itu redup. Jadi popularitasnya Faktor penyebabnya? mungkin karena dia sudah tidak memegang jabatan apa-apa kali ya. Ketika Partai Demokrat di DPD 1 sudah diambil alih oleh anaknya dan dia tidak punya jabatan apa-apa, jadi akhirnya redup nih. Jadi figur dan personalitinya ini di masyarakat tuh redup. Karena di masyarakat itu yang beredar sekarang itu bahwa buat apa lagi Gusnar? Orang so tidak top, orang so tidak tahu so di mana. Tapi baru kan sekarang didukung muncul oleh lagi. Golkar, Ida Saida. Itu di luar lagi. Itu lain pembahasan ketika kita orang akan beralih ke paket. Kalau kita orang beralih ke paket, berarti kita orang otomatis akan bicara partai. Iya. Soal Hamzah Isa, Gusnar, Nelson, Tony Uloli. Nah, Tony sekarang, Tony. Tony Uloli. Nah, Tony Uloli ini dari analisa saya sebagai mereka sebagai figur. Tony Uloli ini pernah jadi wakil gubernur. Popularitasnya dia pernah ada. Tapi ketika 10 tahun terakhir sama dengan Gusnar, popularitasnya redup. Oh, berarti sama dengan Gusnar berarti. Nah, sekarang dia muncul lagi. Tapi kekuatan dari Tony Uloli itu Punya program yang jelas. terletak di situ satu. Dia punya program jelas, dia punya jaringan kuat di pusat. Pengusaha. Hamzah Isa dan Gusnar juga itu punya potensi yang sama dengan Tony Uloli di bidang itu. Bidang itu sama. Punya jaringan yang sama di pusat. Nelson, Tadi udah saya disebut. rasa Tadi Nelson udah sebut. iya soal jaringan. Oh, jaringan. Kalau soal jaringan Nelson ini kayak saya rasa masih kurang. Karena kepemimpinan dia selama 2 periode ini ya. Di kabupaten. 2 periode di kabupaten tidak ada investor yang Artinya punya catatan. artinya punya catatan di situ. Oke. Nah, ini kelemahan mereka. Nah, Kelebihan dan dari kekurangan. situ kita sudah bisa lihat siapa peluang terbesar. Nah, peluang terbesar yang kita bisa baca dari 4 pasang calon ini dari paket. Mereka didukung oleh partai apa?
dan bagaimana cara kerja partai ketika di lapangan seperti apa. Kalau kita mau bilang bahwa ini didukung oleh Bone Bolango, Kris Wartabone, Nelson Pumalingo di kabupaten, itu pertamanya klaim. Tapi ketika kita lihat bagaimana cara kerja partai, nah ketika cara kerja partai benar-benar all out, siapapun bisa jadi. Hamzah Isa pun orang yang tidak dikenal oleh masyarakat bisa jadi. Tapi kan PDIP di Gorontalo tidak signifikan. Itulah maka meskipun jangan dulu bicara partai politik. Kita kan sudah sepakat tadi bicara figur dulu. Enggak, ini udah bicara paket sekarang. Kita bicara paket sekarang. Soal kekurangan dari figur itu, sudah tadi. Itu pendapat saya. Tergantung pendapat Pak Kalau Manan pendapat saya soal figur. Ini sekarang udah paket. Soal figur dulu. Figur dulu. Oke, silakan. Figur pertama, kenapa yang punya peluang besar ini secara personal itu Hamzah. Bukan berarti saya lain netizen, bukan berarti saya Hamzah Isa, tapi maksud saya adalah Hamzah Isa itu adalah figur yang menurut saya itu sangat penting. Kemudian ini singkat saja. Kemudian kalau Gus Nar itu mungkin karena beliau terbiasa dengan birokrasi dan sebagainya, ini agak sulit untuk kita temukan dan harus ada janjian. Ke depan kalau beliau akan terpilih gubernur itu harus diperhatikan oleh beliau. Kalau perlu, satu lagi, Gus Nar itu didukung oleh popularitasnya Ibu Ida. Karena Gerindra ini mantan anggota DPR RI. Ya. Gerindra juga kan dukung. Sebelum itu Pak Nelson yang kurang sama beliau itu, saya tidak bicara menyangkut persoalan yang beliau, tapi yang terlihat sama beliau itu kayak milih-milih harus ketemu beliau. Pilih orang. Iya, harus milih. Kemudian pada saat kita ketemu sangat singkat sekali. Yo dan ini kan buat akademisi kan, begitu, Bos. Kan, biasanya akademisi kalau begitu. Akademisi kan tidak harus begitu. Oh, tidak harus dibawa dalam politik. Kan ini wilayah politik. Oke. Kalau perlu ini harus ditinjau kembali model-model kepemimpinan. Kalau Tony itu orang tahu, saya jujur nggak terlalu dekat dengan beliau. Tapi pengusaha juga kan? Pengusaha. Dan tentunya kemungkinan besar ada ya secara finansial ya cukup. Oh ya. Tadi Amiatia Taulota mau bicara tentang peluang dan tantangan dari 4 pasangan calon, baik itu personal maupun paket. Mungkin kita akan lebih bahas lagi tentang bagaimana tadi program sudah disampaikan juga. Nah sekarang kira paket ini kan tentu didukung oleh partai-partai pendukung. Mulai dari itu, bantu ya. Boleh. Pak Manan partai pendukung. Paket ini. Saya menggarisbawahi begini. Hamzah Isa, PDIP di Gorontalo masih perlu karena saya sendiri sejak lahir itu dilahirkan dengan rahim Golkar dan hampir semua mengatakan begitu. Tapi sekarang kan udah berbeda. Sejak ada beberapa partai termasuk sekarang Nasdem yang memimpin di Gorontalo. Jangan lupa bahwa daftar pemilih tetap di Gorontalo itu yang umur 40 sampai milenial, pemuda. Enggak, umur 40 ke atas itu masih banyak. Orang dua Golkar itu masih ada. Orang-orang tuh masih tahu bahwa Golkar itu masih 2 gitu. Sampai pelosok-pelosok itu masih ada. Nah, sekarang paket nih partai ini. Tadi kita bicara partai. Nah, paket partai ini walau menurut Pak Manan. Dengan kalkulasi politik yang didukung oleh partai politik, bagi saya ini hitungan saya secara pribadi di atas kertas. Kalau hitungan bicara paket, feeling saya yang akan bisa menangkan pertarungan ini adalah Tony Martin. Ya. Artinya bayang-bayang dari Rahmat Gobel kuat. Kalau all out. Anda setuju? Kalau all out. Dia datang setiap pesawat jet. Iya. Ke Gorontalo. Bukan all out partainya kalau saya rasa. Kalau all out figurnya Rahmat Gobel, oke, bisa. Pesawat jet ke Gorontalo. Saya dengar benar apa tidak ini perlu proses juga. Apa yang kami sampaikan ini sebenarnya Pak Rahmat Gobel ini sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk pemenangan Tony Uloli. Ya gini, kita harus petakan. Selain Tony Uloli juga punya finansial yang kuat. Ini saya harus bantah juga. Kita orang harus petakan seperti ini, bahwa sekarang itu suara Golkar pecah ketika Nasdem ke Tony dan dengan Martin ya. Ke Tony Martin. Kalau bicara soal itu,
saya masih ada 50-50 pendapat Anda. Hmm. Tony dan Martin Taha bisa memenangkan pertarungan ini karena suara Golkar pecah di sini. Tapi suara Golkar pecah, tapi dua orang ini tidak ada masa di Golkar. Masa Golkar itu sekarang kan melihat Ibu Idanya dan Rusli Habibinya. Sekarang itu baik dari PK, dari DPC-nya, dari DPD 2-nya, itu melihat Rusli dan Ida. Kalau masanya Martin Taha, yang grassroots-nya Martin Taha itu hanya di kota. Itu pun buyar, terbagi lagi. Tony ini memang dia orang Golkar, tapi tidak punya masa Golkar di Gorontalo. Masa realnya Tony ini kalau saya lihat di Kabila lah ya. Iya, itu. Itu masa real itu pun kan sedikit. Nah, sekarang bagaimana caranya Martin Taha dan Tony memenangkan peluang untuk bisa menjadi seorang gubernur itu? Jangan pakai strategi itu. Strategi bagaimana mereka berdua bisa menaikkan elektabilitas dari figurnya mereka berdua sendiri. Bahwa popularitas figurnya mereka ini bagaimana bisa meraih simpati masyarakat. Jadi meskipun bukan orang Golkar pun akan bisa memilih mereka ketika figurnya dia, pembawaannya dia, elektabilitasnya dia naik dan bagus. Itu saja. Kalau dalam masa kampanye beberapa bulan ke depan Rahmat Gobel tinggal di Gorontalo 1 bulan saja mengikuti kampanye mereka, selesai. Menang Tony Uloli. Bisa. Martin Taha. Bisa kalau Rahmat Gobel dan ini. Oke. Nah, yang kuda hitam ini yang kerja keras. Hamsa Isa dan Bahmid. Ini yang benar-benar akan kerja keras. Kalau saya begini, mungkin netizen juga mungkin ya setuju atau tidak setuju dengan saya. Saya punya catatan tersendiri dari apa yang disampaikan oleh Bung Manan dan Bung Iton. Kalau saya melihatnya begini, karena tadi Bung Iton mengatakan bahwa suara Golkar pecah. Artinya Ida Saida dengan Gusnar. Kemudian ada di Tony Uloli dengan Martin Taha. Tadi dikatakan oleh Bung Iton bahwa Tony Uloli dengan Martin Taha tidak punya masa. Padahal mereka ikonnya Golkar. Nah, tanpa campur tangan dari Bapak Rahmat Gobel, tentu Tony Uloli susah. Nah, artinya yang punya peluang adalah kuda hitam. Kalau kita bicara kuda hitam, tentu tidak sama Pak Nelson. Prof. Nelson kan nggak mungkin. Artinya kuda hitam ada di... Gini, masalahnya kuda hitam ini tidak dikenal luas. Kalau kuda hitam dipecut larinya kencang? Saya rasa kerja keras ya. Ya, harus ini waktunya keras. cuma sebentar ya, cuma 1 bulan. Waktunya hanya sebulan. Agak susah. Jadi kalau peluangnya Gusnar dan Ida, pertama masa Golkar itu ada di Ibu Ida. Dan Ibu Ida itu punya masa. Dia punya masa di Kabupaten Bualemo, itu apa yang orang-orang Jawa itu, Wonosari. Jadi kalau Paguyama. head to head dengan Hamsa Isa Bahmid, kan kalau Gusnar dengan Ibu Ida, masanya ada sama Bu Ida. Tapi kalau Hamsa Isa dengan Bahmid, masanya ada sama Pak Bahmid, Nah, Ustadz Bahmid. bagaimana- Artinya kan head to head bisa itu. Head to head itu bisa, tapi tergantung bagaimana Bahmid cara mengelola masanya dia. Karena begini, popularitasnya Bahmid juga menurun di masanya dia sendiri. Sudah Nah, mulai kalau kita banyak bicara yang tadi tidak- peluang-peluang dan tantangan dari pasangan ini, 4 calon pasangan ini, artinya kalau saya melihat menggarisbawahi dari diskusi kita hari ini, bahwa yang tadi punya kelebihan dan kekurangan. Artinya, kira-kira nggak setuju nggak 2 pasangan ini akan maju untuk putaran kedua? Ustadz Bahmid, Hamsa Isa Ustadz Bahmid, Gusnar, Ida. Kalau saya tidak. Nggak, kita setuju dulu dua putaran apa 1 putaran? Kalau kita 1 putaran. 1 putaran. 1 putaran. Nah, Karena kira-kira siapa? Kita udah mau Kalau berakhir saya yang akan diskusi fight, kita. yang akan fight di ujung-ujung, kalau saya Ibu Ida dan Tony, karena yang selalu ada isu di masyarakat hanya 2 orang ini, hanya 2 pasang ini. Dan yang ada punya isu. uang juga kali ya? Oh ya, kalau itu oke lah. Siapa yang punya uang dia bisa menang. Karena di Gorontalo seperti itu. Ya, tapi kalau meskipun dia punya uang tapi uangnya lari ke sana kemari kan tetap susah juga. Dibohongin oleh masyarakat Gorontalo juga ya. Kalau saya rasa begini, kalau Ada saya rasa yang satu akan hal fight kita, terakhir. Kita tidak bisa abaikan dan kita abaikan begitu saja.
bahwa sesungguhnya ini pilkada yang ada di Gorontalo secara keseluruhan. Ini pertarungan dua tokoh, Pak. Siapa? Yang pertama adalah pertarungan Rahmat Gobel. Yang kedua? Dan pertarungan Rosi Daemi. Anda Ya, tidak. Secara Kalau Prof Padel kira-kira kemana? Kalau Fadel ini kan sekarang itu isunya dia mendukung ini ya. Tony Nelson, apa? Enggak. Nelson. Enggak, dia belum menyatakan. Belum menyatakan apa-apa kan. Tapi Padel ini diperhitungkan juga loh. Kalau kita bicara di belakang toko, ada Ibu Mega, ada SBY, ada Jokowi. Ya. Nah, artinya kan di Gorontalo juga sama, karena politik ini kita mengambil ininya, Kalau saya contohnya itu lihat dari pusat begini. ke Gorontalo. Gitu. Kalau saya juga lihat begini satu hal, bahwa jangan lupa bahwa sekarang itu di Gorontalo yang pandai memainkan isu itu hanya Gerindra. El Nino. El Nino, timnya dia. Dan punya pemilih timnya basis dia. masa. Iya, kalau soal militan. basis masa oke. Cuman cara mereka memainkan isu itu keren sekali kalau menurut saya. Nah, sekarang itu tinggal siapa yang bisa memainkan isu. Siapa yang punya tim yang bisa memainkan isu, maka dia punya peluang untuk bisa jadi gubernur. Jadi El Nino Mohi ada di Ida Saida sama Gus Nur. itu yang di Sudah itu kenapa analisa saya yang akan fight di terakhir itu, di ujung-ujung yang akan fight terakhir itu ya dua calon Tapi ini. Anda setuju nggak sekarang itu 3 tokoh yang berpengaruh di Gorontalo ini ada 3, tapi yang satu belum menentukan, yaitu Prof Padel Muhammad. Kalau Rusli sudah menentukan. Yang kedua adalah Bapak Rahmat Gobel. Kemudian yang ketiga ini Prof Padel yang sampai dengan hari ini belum menentukan kira-kira dia berdiri di mana. Kalau ini sudah menentukan, saya rasa 3 tokoh ini akan berpengaruh di Gorontalo, sangat berpengaruh. Jadi, Anda kira-kira setuju? Mungkin netizen juga setuju kali ya? Saya kurang setuju gini. Kenapa? Kita ini tahu paling kok Pak Iton, kita tahu semua kondisi terjadi yang ada di Gorontalo. Pertarungan di tingkat elit di Gorontalo hari ini. Semua pasti membenarkan itu. Apa itu? Pilkada Gorontalo ini hanya pertarungan di 2 orang. Siapa? Rusli Habibie dengan Rahmat Gobel. Terkait dengan Pak Padel. Pak Padel sekarang udah menurun di tingkat akar. Tapi beliau mempunyai suara terbesar DPD. Itu soal lain. Artinya kan figur. Tidak, itu soal lain. Tapi ketika bicara kedekatan, walaupun beliau belum mengambil sikap, tapi dengan bahasa tubuh beliau, itu lebih mirip ke Pak Prof Nelson. Bagaimana dengan saya dengan tidak setuju Lamahunya? itu. Enggak, bagaimana dengan Lamahunya kalau kita bicara soal kedekatan? Karena kalau kita Mestinya dia ke Hamzah Isa. Karena Tidak, Lamahu. karena dia lebih dekat dengan bicara Hamzah. lama. Iya kan Enggak, figur bicara kan- kedekatan ini. kan bicara kedekatan. Yang selama Soal ini kedekatan. intens komunikasi Tapi itu mungkin pendapat Prof Padel. Pak Ya, Manan. Ini sering, saya jujur kemarin ketemu sama stafnya dia kemarin. Dia sampai Pak siapa? Pak Jerry. Pokoknya lah salah satu. Pak Ervan. Disampaikan bahwa itu Pak Padel itu lebih condong komunikasinya ke Masyarakat tahu nggak kira-kira? dan itu masyarakat tahu. Masyarakat yang mana? Masyarakat provinsi belum tahu. Setuju kira-kira Pak itu? Kemudian Pak Niko, kejadian waktu acara kami beberapa bulan yang lalu kalau tidak Nah, itu perspektifnya Pak Manan setahu itu ya. kan Karena itu harus ada data. Oke. menentukan itu. Kita Harus ada data. stop aja. acara kami. Mohon maaf saya potong Bapak punya pendapat tadi. Kalau misalnya Fadel mendukung Nelson Pomalingo, pertarungan pasti akan sengit, seru. Karena di satu sisi Nelson Pomalingo didukung oleh seorang Fadel yang popularitasnya dari Sabang sampai Merauke kalau bilang, maksudnya dari Sabang sampai Merauke itu dari Tilong Kabila sampai Bolihutu lah, mana lah ujung Gorontalo sampai popularitasnya Fadel. Nah, satu keuntungannya Nelson di situ. Keuntungan kedua bahwa Nelson Pomalingo ini adalah seorang pemimpin di basis DPT terbanyak di provinsi. Jadi pertarungan ini akan sangat seru dibanding 3. Cuman saya analisanya yang sampai sekarang saat ini isu yang selalu bermain di sana itu ya dua pasangan calon. Itu minuman saya, Pak. Oh, sorry. Ini minuman saya, tapi karena Bapak udah minum tadi. Ya. Bapak tadi udah minum yang mana? Sudah. Tapi Bapak minum yang mana tadi? Terus Ya, kan. sudah. Kalau gitu Bapak, kita tukar aja dulu ini. Tadi Jadi sudah. Pak Niko, Tapi saya setuju dengan Bung Iton tadi.
Padel itu ditunggu masyarakat Gorontalo ke pihaknya ke siapa, dan sengaja Prof Fadel hingga saat ini belum berdiri di mana dia akan mendukung. Kira-kira begitu. Kalau yang dua tokoh yang disampaikan tadi itu udah pasti di dua pasangan. Cuman yang itu gini, apa namanya? Siapa yang bisa memainkan isu, maka dialah pemenangnya. Kalau saya lihat ya, dari dua pasangan calon ini, antara Martin dan Tony, antara Gusnar dan Tony Ulolo ini, mereka akan bermain di akhir. Tapi ada yang lupa, Bung Iton mungkin. Tadi yang disampaikan dua tokoh ini, Bapak Rusli Habibie dengan Rahmat Gobel, sampai dengan hari ini dua tokoh ini belum menyatu ya? Belum menyatu. Belum menyatu kira-kira. Setuju nggak mungkin sih? Siapa Rahmat Gobel? Rahmat Gobel dengan Rusli Belum. Habibie. Saya merasa bahwa ini pertarungan. Setuju nggak kalau ini bisa dikatakan bahwa pertarungan harga diri juga? Betul. Setuju. Setuju. Hah? Setuju Itu pertarungan harga diri jadinya kan? Nah, kalau misalnya nih kita udah mau akhir diskusi ini, seandainya dua tokoh ini menyatu, kira-kira masyarakat Gorontalo setuju nggak kira-kira? Sangat setuju, Bang. Udah berarti tergantung sama dua tokoh ini berarti. Ya, saya rasa menyatu kalau ketika ada kepentingan Kepentingan yang sama. Karena di politik begitu. Dan memang Karena kalau saat ini kan kepentingannya berbeda nih. Memenangkan pasangan. Iya, yang mana? memenangkannya pasangan masing-masing kan. Nah, pertanyaannya saya rasa bukan seperti itu. Kalau untuk menutup diskusi ini, pertanyaannya seperti ini aja. Kira-kira menurut Pak Manan siapa yang menang? Menurut Pak Linggo siapa yang menang? Menurut saya siapa yang menang? Dan presentasi kemenangannya berapa? Itu saja. Jadi kita tinggal lihat setelah kita bikin statement di sini, kita tinggal lihat ke depannya. Prediksinya bagaimana? Prediksinya benar apa tidak. Karena dari analisa-analisa yang kita buat, mungkin masyarakat juga sudah bisa lihat seperti apa analisanya. Dari Bung Iton kira-kira siapa? Kalau saya sih 80% Gusnar Ida. Bung Manan? yang menang Tony Martin. Tony Berapa Martin. persen? Kuda hitam Berapa persen? 40%. 4%. Ya, 40%. 40% Iya. peluang Menang dari Tony. dari Tony. Tony dan Ya, kan ini ada 4 calon. Ya. Ya kan? Kuda hitam itu Hamzah Isa dengan Bami. Hamzah Isa dengan Bami. berapa persen? Di kisaran 60. kurang lebih itu. Jadi intinya, kalau saya lebih memilih Gusnar dan Ida yang memenang, yang punya peluang besar untuk menang, berarti Pak Manan memilih Hamzah Isa dan Bahmit yang punya peluang besar untuk menang. Kuda hitam. Enggak, soal kuda hitam lain lagi. Ah. Peluang besarnya Menang siapa? siapa? Ya Tony lah. Tony. Oh, berarti Tony dan Martin. Dan Jangan tidak usah pakai dan, karena kita orang harus pilih salah Ya, satu. Oke. Berarti Tony dan Martin. Martin. Di luar dari kemeja yang Bapak pakai ya. Oh tidak. Oh, iya. Salah. Ini kok kalau tidak ada hubungan sama sekali. Oke, Kalau- Oke, Kalau saya, Kalau panen Kalau- kan dia kasih Iya. kotak-kotak. Iya. Jadi kalau Bapak kalau saya sebenarnya peluang yang paling tinggi dari 4 pasangan ini, saya melihatnya di Hamzah Isa sama Ustadz Bahmit. Ada 2 yang akan leading. Jadi Hamzah Isa yang pertama, yang kedua Gusnar Ida. Gitu. Kalau Gusnar Ida kerja partainya besar. Dan ada catatan juga buat Hamzah Isa Bahmit. Kalau Hamzah Isa berhasil dalam 1 bulan ini untuk sosialisasi di seluruh kabupaten kota sampai dengan grassroots, kemungkinan besar Hamzah Isa sebagai kuda hitam yang disampaikan oleh Pak Manan. Oke. Oke? Dan jangan lupa. Satu statement terakhir. Oke, statement terakhir. Statement saya, jangan lupa datang ke TPS dan pilih para calon gubernur dari Provinsi Gorontalo sesuai dengan hati nurani kalian. Kalau Pak Manan, statement terakhir? Ya, inilah yang terbaik buat masyarakat Gorontalo dan pembangunan Gorontalo di masa yang akan datang. Oke, kalau saya menutup acara ini hanya diskusi, di mana diskusi kami ini hanya ngalur ngidul sama dengan masyarakat di Gorontalo, di warung kopi. Kita sebagai masyarakat perantauan yang ada di rantau, tentu peduli dengan Gorontalo yang begitu besar harapan kita, pemimpin-pemimpin yang lahir dari Gorontalo sebagai pemimpin-pemimpin yang handal. Saya berharap bahwa pemilihan ini akan dimenangkan oleh
pemimpin yang seperti Pak Fadil Muhammad. Karena saya merasakan itu Fadil Muhammad, di mana saya ditanyakan setiap orang, dari mana ketika saya menyatakan bahwa saya Fadil Muhammad, orang mengetahuinya Gorontalo. Begitu juga saya mengatakan Gorontalo, pasti Fadil Muhammad. Sekian dan terima kasih. Burung pelatuk, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Odu olo. Ya, kalau Karena saya mau minum dulu rabu-rabu. baru Oleh itu mau olah, itu kami jeli. Sudah.